Saya punya pesan untuk teman-teman anak-anak muda Papua Selatan. Yang pertama, Indonesia Emas 2045 itu 100 tahun Indonesia merdeka, dan ada cita-cita besar, harapan besar yang ada di ujung timur Indonesia. Selamat malam saudara. Selamat malam. David Kanakaimu, Benar sekali. seorang anak muda Papua Selatan yang saat ini sedang menjabat sebagai Ketua KNPI Kabupaten atau Provinsi? Kabupaten Merauke. Ya. Baik. Datang sini supaya kita ingin mendengar cerita tentang anak-anak muda di Papua Selatan untuk menginspirasi. Saya pikir salah satu yang menginspirasi adalah David Kanakaimu. Ya. Mungkin saudara bisa cerita sedikit perjalanan David ini dari mana sampai saat ini dan sampai di titik ini. Baik, perkenalkan nama saya David Kanakaimu, asal suku dari Kabupaten Mapi. Kisah perjalanan hidup, awalnya saya mengenyam pendidikan di salah satu kampung di Kabupaten Mapi, yakni Kampung Agham. Kampung Agham, Kabupaten Mapi, dan sekolah startnya dari sana, SD kelas 3. Setelah itu pindah ke Merauke di tahun 2004. Setelah SD saya lanjutkan ke SMP Negeri 1 Merauke dan SMK di SMK Negeri 3 Merauke, dan berhasil menyelesaikan studi S1-nya di Universitas Musamus jurusan Teknik Informatika. Jadi dalam jangka waktu 4 tahun lebih saya menyelesaikan jenjang studi Universitas Musamus Merauke. Rekam jejak perjalanan hidup, ada suka dan duka yang dilalui sebagai manusia biasa. Pertama, saya mungkin orang yang Tuhan sudah gariskan jalan kehidupan bahwa saya harus keluar dari Kabupaten Mapi untuk menyesuaikan di daerah lain, salah satunya di Kabupaten Merauke, sehingga saya lebih berkembang, lebih mendapatkan pengalaman baik di organisasi ataupun aktivitas lain, baik itu aktivitas sosial, kegiatan nasional. Saya lebih mengenyam dan mendapatkan dari Kabupaten Merauke, sehingga kegiatan-kegiatan nasional, kegiatan-kegiatan sosial, baik terlibat dalam tanggap bencana, semua saya terlibat, dan pengalaman itu yang membuat saya seperti sekarang. Awal mulanya ikut organisasi itu pas kapan? Awal mula saya ikut organisasi sebenarnya mulai dari SMP, SD. SD ya ada kepercayaan dari guru, sering dipanggil, lalu mulai dengan organisasi yang diakui itu di SMP, yakni terlibat sebagai OSIS. Ketua atau? Saya sebagai wakil ketua OSIS. Nah, waktu itu, dan setelah SMP Negeri 1 saya lanjut ke SMK Negeri 3, saya terlibat dengan Pramuka, dan saya masuk di Ambalan SMK Negeri 3 dan langsung dipercayakan sebagai koordinator kegiatan. Jadi awal mulanya dari situ. Kemudian dari Pramuka ini ada kegiatan di luar sekolah, yakni Satuan Karya. Satuan Karya yang saya ikuti adalah Bakti Husada yang bergerak di kesehatan. Saya mulai sana, saya terlibat sebagai koordinator kegiatan juga 1 tahun. Setelah tahun berikut saya dipercayakan lagi sebagai ketua Saka Bakti Husada. Itu tahun berapa? Itu tahun 2012. Oh, 2012. Oke. Dan kegiatan itu saya ikuti sampai lintas kabupaten atau lingkup kabupaten. Itu ada Dewan Kerja Cabang. Dewan Kerja Cabang, saya sebagai wakil ketua, yang ketuanya Teni Budovita Sitanggang. Beliau waktu itu ketua dan saya sebagai wakilnya. Setelah di Satuan Karya, Dewan Kerja, kemudian di Racana juga saya sebagai koordinator kegiatan. Jadi semua berkaitan kegiatan dipercayakan kepada saya, dan bekal itulah yang sampai dengan selesai kuliah saya dipercayakan lagi sebagai
Ketua Pemuda Katolik Cabang Merauke. Oh, Pemkri. Pemuda Katolik. Oh, pemuda Katolik. Oh ya. Pemuda Katolik. Tahun berapa ya? Itu tahun 2023. 2023. 2023. Baru kemarin ya. Ya. Tapi waktu pas kuliah tidak terlibat organisasi di dalam kampus. Dalam kampus. Kalau di dalam kampus saya bersyukur mengenyam pengalaman organisasi sangat saya nikmati di kampus. Yang pertama di jurusan saya HMJ. Oh, HMJ. Dan itu juga di koordinator kegiatan. Okay. Kemudian di fakultas ada namanya BEM Fakultas Teknik. Saya dipercayakan sebagai wakil ketua BEM Fakultas Teknik. Yang waktu itu ketuanya adalah Jayadi Butar-Butar. Nah, salah satu teman saya, sekarang dia lagi mengenyam pendidikan S2 dan puji Tuhan sudah selesai, tapi berkiprahnya di Jakarta sekarang. Kemudian Raca Naon Mustadi, dan terakhir sebelum saya lulus, sebelum wisuda, saya itu wakil Menteri Dalam Negeri BMKM Unmus. Oh. Yang waktu itu diketuai oleh Bung Roni Immanuel Rumboy. Di beliau waktu itu Presma, kami dipercayakan sebagai Menteri Dalam Negeri. Nah, selanjutnya jadi kalau Pemuda Katolik itu setelah kuliah. Setelah kuliah. Oke, setelah kuliah. Ya. Jadi kayak ini prestasinya bagus ya. Apa yang membuat seorang David Kanakaimo tuh dengan berorganisasi begitu? Ya, pertama saya hanya ingin belajar dan melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik dan tidak merugikan saya secara pribadi ataupun keluarga. Sehingga saya melakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak untuk masa depan saya. Sehingga pertama saya tidak terlibat dengan miras, lalu saya tidak merokok, dan ini yang membuat saya sampai hari ini bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan berdampak baik untuk perkembangan saya ke depan, untuk masa depan saya ke depan, dan saya pikir ini yang menjadi motivasi saya. Sehingga waktu itu saya tidak berpikir saya harus begini supaya saya ke sana ke sini, tapi tidak ada pikiran bahwa setelah saya lakukan ini kayak jadi batu loncatan begitu. Tidak ada pikiran, tapi yang saya bisa saya ingin lakukan apa yang bisa saya lakukan. Yang penting itu baik untuk saya dan tidak merugikan orang lain, dan itulah yang saya kerjakan dan lakukan sampai dengan hari ini. Dan puji Tuhan, sekarang saya dipercayakan dari beberapa pengalaman organisasi itu, saya dipercayakan sebagai ketua KNPI Merauke. Oke. Baik, sebelum sampai di ketua KNPI Merauke, satu hal yang saya tanyakan. Ini kalau cerita dari David ini kan karir di organisasi itu cukup bagus begitu ya. Apa yang membuat David begitu dipercaya dan dapat posisi yang bagus di setiap organisasi yang David gabung di dalam? Ya, yang pertama, saya orangnya tidak membedakan ras, suku, agama. Walaupun saya punya keterbatasan, tapi saya mau belajar. Saya mau belajar, saya mau melakukan apa yang bisa saya lakukan. Kalaupun itu kurang, adalah proses tahap belajar saya. Sehingga dari pengalaman organisasi, sering dipercayakan sebagai koordinator kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan. Dan kegiatan itu saya mampu lakukan, saya mampu laksanakan, dan puji Tuhan setiap kali pertanggungjawaban, setiap kali kan pada akhir masa jabatan pasti akan ada program apa yang sudah terlaksana, dan saya mampu menunjukkan itu. Saya punya program yang sudah terlaksana ini, sehingga itu menjadi kepercayaan juga mungkin dari para pembina misalkan di Pramuka ataupun para senior, sehingga sering dilibatkan atau dipercayakan sebagai koordinator kegiatan. Sehingga itulah membuat saya dipercayakan di beberapa bidang yang memang menurut saya itu penting untuk saya belajar sebagai batu loncatan untuk saya terus melangkah ke depan. Luar biasa. Ya betul. Satu, tentang KNPI. Sekarang kita bicara tentang KNPI. Ya. Nah, KNPI ini siapa yang melirik siapa? KNPI yang melirik
seorang David Kanakaimu atau seorang David yang melirik KMPI kayaknya saya sudah di organisasi ini, kayaknya saya harus di organisasi yang lebih tinggi lagi, lebih besar lagi, skalanya nasional. Yang pertama, sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan, saya mungkin tidak bisa mengevaluasi diri saya sendiri, tapi teman-teman di luar atau sesama organisasi yang sering kegiatan dengan saya merasa bahwa saya bisa, dan sehingga beberapa pengalaman kegiatan kita mampu sukseskan, apalagi dipercayakan sebagai beberapa sebagai orang-orang yang punya kemampuan untuk ada di bidang-bidang yang mampu mengerjakan itu. Dan puji Tuhan itu bisa kami laksanakan, kami koordinasikan, kami lakukan kegiatan dan sukses, sehingga itu yang menjadi, menurut saya itu yang mungkin menjadi poin dari teman-teman untuk mempercayakan saya, sehingga pada tahun 2023 akhir di bulan Desember itu ada musyawarah pemilihan ketua KNPI. Sangat saya boleh bilang pemilihan ketua KNPI ini kelasnya luar biasa, harus bisa koordinasikan ini itu, tapi pengalaman saya yang membuat saya, teman-teman yang datang kepada saya, sehingga kita percaya bahwa Kakak David bisa untuk jadi ketua KNPI, sehingga teman-teman percaya itu, dan saya bilang saya siap untuk maju. Yang penting kita akan sama-sama bekerja untuk kemajuan KNPI ini ke arah yang lebih baik, kemudian kita bisa berbuat buat adik-adik, saudara-saudara yang membutuhkan uluran tangan kita, misalkan adik-adik Aibon, adik-adik yang hari ini ada di emperan-emperan toko, dan itu yang teman-teman percayakan kepada saya. Kalau pengalaman senior-senior yang lalu, ketua KNPI itu harus punya misalnya power, punya relasi yang sangat luas, punya kenalan para pejabat dan lain sebagainya, dan didukung oleh para pejabat. Tetapi saya dengan teman-teman organisasi saja, teman-teman pemuda saja, tanpa mengeluarkan sepersen pun, tapi malah teman-teman sendiri yang mendukung saya dan mengeluarkan apa yang misalnya melengkapi persyaratan, itu teman-teman yang urus, dan saya hanya siap visi misi saya tampilkan, dan itu yang pemilihan itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh teman-teman dan akhirnya jadi. Apa visi misi seorang David Kanakaimu untuk KNPI? Visi misi saya waktu itu yang pertama, KNPI harus hadir sebagai wadah untuk bisa berguna buat perkembangan zaman, buat adik-adik yang hari ini terdampak, hari ini yang tidak mengenyam pendidikan yang layak, hari ini yang adik-adik yang ada di emperan-emperan toko. Saya lebih untuk kita dampingi mereka, kita kawal mereka supaya ada bagian-bagian yang kalau mereka usia sekolah, kita fasilitasi mereka. Sehingga itu juga berdasarkan pengalaman saya sebagai ketua Pemuda Katolik. Saya sudah berhasil untuk menghadirkan befak pintar di Sekretariat Pemuda Katolik yang kita kolaborasi bersama dengan, waktu itu saya ketua Pemuda Katolik, kolaborasi dengan salah satu senior untuk hadirkan proses belajarnya, kemudian kita membina adik-adik yang ada di seputaran pasar, karena Sekretariat Pemuda Katolik ada di seputaran pasar, dan kita ajak teman-teman. Itu yang membuat visi misi saya ke arah situ, dan sesuai dengan hashtagnya kami, yakni kolaborasi bersama. Jadi program pemerintah kita dukung, kemudian program organisasi kepemudaan pemerintah dukung, dan puji Tuhan itu sudah didukung, sudah dikolaborasikan, dan beberapa kegiatan kami sudah jalan. Sehingga pertama misalkan kami menyambut U17 Agustus, kami melakukan pengecetan Tugu Pepera di 2024 yang lalu, dan puji Tuhan itu menjadi poin plus untuk kami KNPI, sehingga pemerintah memperhatikan kita, dan langsung senior-senior yang ada di instansi, yang ada di organisasi lain ikut serta. Kami mengundang
dinas-dinas terkait, misalnya dinas pemuda olahraga, Kesbangpol, kemudian dari Kodim, dari Koramil. Akhirnya kegiatan ini yang membuat kami pemuda ada untuk melihat, menjaga aset-aset yang bersejarah di Kabupaten Merauke. Itu yang kami lakukan di masa kami. Saya ingin menanyakan ke David sebagai seorang David, sebagai seorang ketua KMP ya, sebagai seorang anak muda di Papua Selatan, apa persoalan utama yang dilihat dari kacamata seorang David untuk anak-anak Papua? Ya, persoalan pertama buat saudara-saudara, buat kita anak-anak Papua, yang pertama kita harus meninggalkan ego kita. Jadi masalahnya adalah Ego di mana kita tidak mau berbaur, tidak mau belajar. Apalagi hari ini kan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Ya. Hari ini kita harus bisa melangkah sendiri sehingga orang lain bisa lihat. Karena kalau kita sendiri tidak bergerak, biar orang motivasi model bagaimanapun kepada orang, misalnya anak Papua seperti saya, seperti teman-teman yang lain anak Papua, tidak akan berhasil kalau niat dari dalam diri untuk berkembang itu tidak akan bisa. Sehingga saya boleh bilang ya 95% itu harus ada niat dari dalam diri, dan 5-nya itu dari luar, dan itu pasti akan berhasil. Itu yang harus kita lakukan sebagai anak muda. Dan belajar itu di mana saja tempatnya, dengan siapa saja kita bisa belajar, dengan cara apa, metode apa, pasti kita bisa belajar. Apalagi kita sebagai anak Papua kan maunya langsung praktek. Nah itulah yang harus dilakukan. Kalau tidak ada yang bisa mengajari, kita cari. Atau kita bisa, misalnya hari ini ada teknologi, kita browsing di internet, di YouTube, semua sudah tersedia di sana. Tinggal bagaimana kita kembangkan dia. Dan kalau kita sudah kembangkan dia, pasti orang lain akan lirik. Yang penting kita lakukan dulu. Sebisa kita, semampu kita, terakhir pasti orang akan lirik. Nah, orang akan lirik dan anak ini dia bagus, anak Papua ini dia bagus, mari kita angkat dia. Dia mau berusaha. Dia mau dari dalam diri dulu untuk dia mau menampilkan kemampuannya sehingga orang bisa lihat. Sehingga saya boleh bilang, ayo teman-teman, kita jangan tunggu untuk harus disuap dulu, harus tunggu kesempatan dulu, tapi kita harus mencoba menampilkan diri, menampilkan kemampuan supaya orang bisa lirik, orang bisa tahu kemampuan kita, dan orang akan ambil dari kemampuan yang kita miliki. Karena hari ini anak Papua sering diragukan, jangan kasih dia itu tidak bisa. Padahal kalau dia mungkin tampilkan sedikit saja, orang akan ambil. Karena apa? Kemampuan dia sebagai anak Papua itulah yang dia miliki. Pasti orang akan ambil dan jadikan dia sebagai orang yang bisa mengerjakan pekerjaan tertentu. David punya pengalaman, pernah kayaknya orang tidak percaya saya. Sangat punya. Ya, banyak. Bisa kasih contoh satu? Background saya kan informatika. Informatika kan waktu itu banyak peminat, tapi untuk berhasil sedikit. Terus orang akan lihat, di informatika kuliah kan tidak, misalkan dia bisa kerjakan ini tidak, dan saya mampu menunjukkan itu. Sehingga pengalaman waktu itu saya kerja di salah satu instansi di Kabupaten Merauke. Waktu saya mengajukan lamaran, diberikan kesempatan untuk wawancara, untuk bisa kerja, saya langsung ditanya, bisa apa? Saya bilang, sesuai background saya, informatika, saya bisa ini. Oke, besok masuk kerja. Akhirnya diberikan kesempatan, saya kerjakan. Dan akhirnya salah satu pejabat yang ada di instansi itu melihat, betul, dia punya kemampuan dan dia mampu mengerjakan itu dengan tuntas, dengan cepat, dan menjadi kepuasan pimpinan tersebut. Itu yang sampai hari ini saya punya kenangan itu yang sangat saya tidak lupakan sampai itu buat seorang David tambah percaya diri untuk bisa mengerjakan hal. Apalagi berkaitan teknologi, jarang sekali anak Papua pegang teknologi berkaitan dengan sistem, dan puji Tuhan saya dipercayakan, sehingga itu menjadi bekal saya untuk terus meningkatkan kemampuan saya di bidang teknologi. Satu pertanyaan lagi yang saya ingin tahu dari seorang David,
Apa yang hari-hari ini David sedang pelajari? Ada hal baru apa lagi yang David sedang pelajari Ya. untuk naik level? Yang saya sedang bergumul dan pelajari adalah kesempatan yang hari ini saya dapatkan harus juga didapatkan oleh saudara-saudara saya yang lain. Yang pertama berkaitan dengan pendidikan, lalu berkaitan dengan kesehatan, terus pembangunan. Karena hampir sebagian kota Merauke distrik saya sudah datangi dan banyak sekali yang harus dilakukan baik oleh pemerintah, oleh masyarakat yang ada di daerah untuk meningkatkan sumber daya manusianya yang ada di kampung, yang ada di distrik, yang ada di kabupaten, itu harus dilakukan. Sehingga hari ini saya punya keinginan, punya harapan berkaitan dengan pendidikan. Adik-adik saya masih ada di emperan toko yang pergumulan saya harus kita sentuh mereka. Apa solusi misalkan memegang sebuah posisi strategis, katakanlah sebagai seorang pengambil kebijakan? Saya ingin mereka ada dalam satu tempat yang bisa dibimbing, bisa diarahkan, walaupun itu akan ada pro dan kontra, tapi kalau kita berani mengambil keputusan kebijakan bahwa ini ditampung dalam satu tempat, misalnya itu asrama, pasti anak-anak ini akan dibina, akan dikawal dengan baik sesuai dengan tujuan. Karena beberapa waktu lalu juga saya mendengarkan visi misi dari bakal calon bupati dan juga gubernur, ini akan ada asrama, dan menjadi kerinduan saya itu harus direalisasikan. Asrama Untuk adik-adik, untuk mahasiswa, untuk siswa. Kalau yang di emperan Itu harus juga diakomodir untuk mereka punya kesempatan belajar. Itu yang kalau seandainya David jadi, kalau untuk pengambil keputusan, saya akan memberikan mereka untuk ayo masuk di sini, ini untuk kampung masa depan. Kita tampung mereka, kasih pendidikan, kesempatan yang baik untuk mereka belajar. Saya pikir mereka pasti akan berubah untuk masa depan mereka yang lebih baik. Kalau saya menjadi orang yang bisa mengambil kebijakan, saya bilang oke, ini keputusan orang tua, kita berikan edukasi untuk anak-anak ini, kita tampung di asrama supaya ini bisa bantu orang tua itu punya misalnya kebutuhan yang akan datang setelah anak-anak ini berhasil. Karena setelah mereka berhasil pasti akan kembali ke orang tua. Itu yang harus dilakukan. Kalau itu bisa berhasil, pasti tidak akan ada anak-anak yang berkeliaran di emperan toko. Sehingga pendampingan, kemudian menyentuh adik-adik, beberapa kali bawa makanan, kita bawa masak, lalu bawa adik-adik yang pecandu lem aibon, kita kasih makan mereka. Terus bawa teman-teman adik-adik yang lem pecandu aibon ini berkreasi di pantai, rekreasi di pantai, dan itu menjadi hal yang luar biasa buat mereka. Dari tadinya mereka pikir untuk saya lebih bagus cari jaga di depan toko, dapat uang parkir, beli lem iPhone. Tapi saya bawa mereka untuk bermain di pantai sampai soak, mereka kembali dan soak, dan mereka pulang untuk tidur. Jadi tidak ada pikiran untuk mereka saya harus keluar lagi untuk isap iPhone. Tidak ada. Mereka langsung pulang, tidur, istirahat. Jadi itulah yang saya sudah lakukan. Cuma ini perlu terus menerus dan harus banyak orang yang terlibat. Oke, satu pertanyaan terakhir untuk David. Dulu David cita-cita jadi apa? Saya cita-cita waktu itu menjadi pengusaha. Dari kecil itu sudah mau jadi pengusaha. Kenapa tiba ada pikiran menjadi pengusaha? Ini anti mainstream, ini tidak banyak. Iya. Waktu itu karena kan kalau SD, SMP itu masih masih. Tapi saya bilang, teman-teman jadi punya cita-cita jadi tentara, dokter, tapi tidak ada yang punya. Tapi pengusaha itu uangnya banyak. Itu lihat siapa? Om kah, kakak kah? Terlintas saja. Karena
waktu itu kan kita bisa lihat, oh ini dia mobil. Oh, ada orang lain lihat di pengusaha nih. Sehingga saya punya cita-cita itu. Tapi seiring berjalan waktu, kalau jadi pengusaha, tapi saya tidak sekolah, saya tidak kuliah, tidak bisa. Akhirnya sudah, saya sekolah, kuliah, terakhir masih sebagai anak muda yang terus berproses. Tapi masih ada keinginan untuk jadi pengusaha atau tikung kemana? Kedepannya sesuai garis tangan Tuhan. Oke, garis tangan Tuhan. Karena ada peluang, pasti ada kesempatan untuk kita. Apalagi sudah dijamin oleh orang bilang otsus, ya kita tunggu. Tapi sebenarnya tidak harus itu sebagai, ya saya boleh bilang jangan tergantung dengan itu. Kita harus meningkatkan kemampuan diri kita juga sebagai anak Papua. Ada pesan untuk anak-anak muda Papua Selatan? Iya, saya punya pesan untuk teman-teman anak-anak muda Papua Selatan. Yang pertama, Indonesia Emas 2045. Itu 100 tahun Indonesia merdeka. Dan ada cita-cita besar, harapan besar yang ada di ujung timur Indonesia. Yang dititipkan dan suatu ketika akan dibuka, yakni kapsul waktu. Kapsul waktu ini pasti anak-anak muda sekarang yang akan melihat, oh ternyata yang diharapkan oleh anak-anak muda, yang diharapkan oleh generasi muda hari ini, itu pembangunan yang berjalan baik, pembangunan yang layak buat adik-adik, saudara-saudara, masyarakat yang ada di kampung. Kemudian anak-anak muda harus bisa menyiapkan atau mempersiapkan diri untuk menyambut Indonesia Emas itu. Pertama, dengan menyiapkan sumber daya manusia yang optimal, kemudian yang kreatif, inovatif, kemudian berdaya saing. Kalau kita tidak ada saingan, nanti kita malas-malasan. Jadi sehingga kita harus terus tingkatkan kemampuan kita untuk bisa bersaing dengan entah itu dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman Nusantara yang lain. Yang jelas kita punya kemampuan. Dan itu sudah ada sejak dilahirkan. Kenapa? Tuhan sudah kasih talenta itu ke semua orang. Tinggal kita kembangkan, tinggal kita tingkatkan. Pasti suatu ketika anak muda itu bisa mewujudkan Indonesia Emas itu di tahun 2045. Pertama, jangan pernah minder, jangan pernah iri hati dengan keberhasilan orang lain. Sebab kesuksesan orang bukan berarti kita tidak bisa sukses. Tapi Tuhan sedang mempersiapkan kesuksesan kita untuk suatu hari kita juga akan menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Dan suatu saat di 2045 nanti akan ada anak-anak Indonesia yang hitam kulit dan keriting rambut. Menjadi bupati, menjadi gubernur, dan menjadi pengusaha. Sukses. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak. Hormat. Ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Salam pemuda. Salam pemuda.